Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dunia terus berputar dan zaman semakin maju, satu hal yang tidak pernah berubah adalah cahaya Islam yang selalu menerangi jalan kehidupan. Di tengah-tengah naiknya teknologi dan gemerlap modernitas, kita terkadang lupa bahwa ketenangan sejati tidak datang dari layar ponsel, tapi datang dari hati nurani yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sang pembawa risalah yang tak lekang oleh waktu. Dan mari kita jadikan Islam bukan hanya sekedar identitas di KTP saja, tetapi sebagai sebuah kompas yang menuntun langkah kita menuju peradaban yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Baik, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Perswandi dari kelas 09. Saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mengenal kenapa sih perlunya pemurnian dan pembaruan di dunia Islam. Jadi bukan hanya handphone yang perlu pembaruan dan pemurnian Islam saja, tetapi di dunia Islam itu juga penting untuk pemurnian dan pembaruan tersebut. Oke. Berikut penjelasan dari saya secara singkat. Gerakan pemurnian dan pembaruan Islam diperlukan untuk mengatasi kemunduran umat Islam di berbagai bidang, kembali pada ajaran Islam yang murni sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, serta menyesuaikan Islam dengan perkembangan zaman melalui ijtihad. Gerakan ini juga bertujuan untuk menghilangkan praktik-praktik seperti bid'ah, kufarat, dan takhayul yang mengikis kemurnian ajaran. Berikut ada beberapa faktor alasan yang membuat takhayul, yang membuat kenapa sih perlunya gerakan pemurnian dan pembaruan di dunia Islam. Yang pertama, ada mengatasi kemunduran umat Islam. Setelah masa kejayaan peradaban Islam sekitar abad ke-8 hingga ke-13 Masehi, umat Islam mengalami kemunduran dalam berbagai bidang, baik intelektual, ekonomi, politik, maupun sosial. Kondisi ini menjadi pemicu munculnya berbagai gerakan pemurnian dan pembaruan yang bertujuan untuk mengembalikan kejayaan Islam dan memperbaiki keadaan umat. Pada masa itu, umat Islam mengalami kemunduran dalam berbagai aspek seperti intelektual, ekonomi, dan politik. Dalam bidang intelektualnya, semangat mencari ilmu yang dahulu tinggi mulai merosot dan rendah serendahnya, dan umat Islam terlibat dalam sikap taklid, yaitu hanya mengikuti pendapat ulama terdahulu tanpa melakukan ijtihad atau pembaruan pemikiran. Di bidang ekonomi, kekuatan ekonomi Islam yang dulu berkembang pesat melalui perdagangan mulai melemah akibat penjajah dan eksploitasi sumber daya oleh bangsa barat, sehingga banyak negeri muslim yang menjadi bergantung pada kekuatan asing. Sementara dalam bidang politik, dunia Islam mengalami perpecahan dan kehilangan kepemimpinan yang kuat setelah runtuhnya Khalafah Utsmaniyah, yang menyebabkan lemahnya persatuan umat dan mudahnya bangsa muslim dikuasai oleh penjajah. Kemunduran dalam berbagai bidang ini mendorong munculnya tokoh-tokoh pembaru Islam seperti Muhammad Ibn Wahab, Jamaluddin Al-Ghafari, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridha, yang menyerukan pentingnya kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah, menolak taklid, membangkitkan semangat ilmu pengetahuan, serta memperkuat persatuan dan kemandirian umat untuk mengembalikan kejayaan Islam. Dan faktor yang kedua ada menghilangkan bid'ah dan takhayul. Gerakan ini berupa membersihkan Islam dari praktik-praktik yang dianggap menyimpang seperti bid'ah, kufarat, dan takhayul yang dianggap tidak sejalan dengan ajaran pokok.
Gerakan pemurnian dan pembaruan dalam Islam juga lahir dengan tujuan untuk menghilangkan bid'ah, farat, dan takhayul yang dianggap telah mencemari kemurnian ajaran Islam. Seiring berjalannya waktu, dalam praktik keagamaan umat Islam muncul berbagai kebiasaan dan tradisi yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti pemujaan terhadap kuburan wali, upacara-upacara adat yang bercampur dengan unsur mistik, serta keyakinan terhadap hal-hal gaib yang berlebihan. Praktik-praktik tersebut disebut sebagai bid'ah atau hal baru dalam agama tanpa landasan syariat. Kufarat, cerita atau kepercayaan yang tidak tradisional dan tidak berdasar, dan takhayul, kepercayaan pada sesuatu yang bersifat takhayul atau mistik. Hal-hal seperti ini dinilai dapat menyesatkan umat, melemahkan keimanan, dan menjatuhkan mereka dari ajaran Islam yang sebenarnya. Oleh karena itu, para pembaharu Islam berusaha mengajak umat untuk kembali kepada ajaran yang murni dengan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama pemurnian akidah serta pelaksanaan ibadah sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Tujuannya adalah agar Islam kembali bersinar sebagai agama yang rasional, murni, dan sesuai dengan fitrah manusia tanpa dicampuri oleh kepercayaan-kepercayaan yang tidak dimiliki dalam ajaran pokok Islam. Oke, yang ketiga ada menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Gerakan pembaruan dalam Islam juga muncul dikarenakan adanya kebutuhan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi kemajuan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan perubahan sosial yang terjadi di dunia modern. Para pembaharu menyadari bahwa Islam adalah agama yang bersifat universal dan fleksibel, yang ajarannya dapat diterapkan sepanjang masa asalkan tidak mengubah esensi dan prinsip dasarnya. Namun, banyak umat Islam yang tertinggal dalam menghadapi kemajuan modern karena masih terjebak dalam kesalahpahaman yang kaku dan enggak melakukan ijtihad. Oleh sebab itu, gerakan pembaruan berupa menghidupkan kembali semangat ijtihad agar ajaran Islam tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman, seperti dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan ilmu pengetahuan. Para tokoh pembaru seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho menekankan bahwa umat Islam harus mengambil manfaat dan kemajuan Barat dalam ilmu dan teknologi, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Dengan demikian, pembaruan bukan berarti mengubah agama, tapi menggali kembali semangat Islam yang dinamis dan progresif, sehingga ajarannya dapat diterapkan secara konseptual dan dalam kehidupan modern tanpa kehilangan kemurnian dan keasliannya. Anggapan ada faktor mendorong semangat ijtihad. Gerakan pembaruan memperkuat semangat ijtihad atau penarian modern untuk menafsirkan ajaran Islam sesuai dengan konteks zaman. Setelah masa kejayaan Islam, semangat ijtihad sempat melemah karena banyak umat Islam terjebak dalam taklid buta yang hanya mengikuti pendapat ulama dahulu tanpa berusaha memahami makna ajaran secara mendalam. Akibatnya, pemikiran Islam menjadi kaku dan sulit beradaptasi, sulit memahami makna ajaran secara mendalam. Para tokoh pembaruan seperti Jamaluddin Afghani dan Muhammad Abduh dan Rashid Ridho berusaha menghidupkan kembali semangat ijtihad agar umat Islam tidak hanya menjadi pengikut pasif, tapi juga mampu berpikir kritis dan kreatif dalam menerapkan nilai-nilai Islam dan situasi modern. Ijtihad dipandang penting untuk menggali solusi terhadap berbagai persoalan baru yang tidak secara langsung dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, seperti isu politik, ekonomi, pendidikan, dan sains modern. Dengan demikian, melalui ijtihad, ajaran Islam dapat tetap relevan, dinamis, dan kontekstual. Tanpa mengubah prinsip-prinsip dasarnya, semangat ijtihad ini menjadi kunci agar Islam terus berkembang sebagai agama yang sejalan dengan akal,
kemajuan dan kebutuhan umat manusia sepanjang masa. Yang kelima, ada membangun kembali peradaban. Dengan memperbarui pemikiran dan praktik keagamaan, umat Islam diharapkan dapat bangkit dan kembali menjadi kekuatan peradaban yang maju. Gerakan ini juga bertujuan untuk membangun kembali peradaban Islam yang pernah berjaya di masa lalu. Pada masa keemasan Islam, umat Muslim menjadi pelopor dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, seni, dan tata pemerintahan. Namun setelah masa itu berlalu, umat Islam mengalami kemunduran akibat lemahnya semangat ini, perpecahan politik, dan hilangnya nilai-nilai Islam yang murni dalam kehidupan. Karena itu, para pembaharu berusaha menghidupkan kembali semangat kecilmu, kerja keras, dan persatuan umat agar Islam dapat kembali tampil sebagai kekuatan peradaban dunia. Melalui pembaharu pemikiran praktik keagamaan, umat Islam tidak untuk memahami ajaran Islam tidak hanya sebatas ritual, tapi juga sebagai landasan dalam membangun masyarakat yang berilmu, berakhlak, dan berkeadilan. Pembaharu juga menekankan pentingnya penguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern sebagai sasaran untuk memperkuat peradaban Islam di era globalisasi. Dengan demikian, gerakan ini tidak sekedar membersihkan akidah dari penyimpangan, tapi juga menggerakkan umat untuk berperan aktif dalam kemajuan dunia, membangun kehidupan yang seimbang antara spiritualis dan kemajuan material. Tujuan akhirnya adalah agar umat Islam kembali menjadi umat terbaik atau khairu ummah yang membawa rahmat, kemajuan, dan keadilan bagi seluruh manusia. Oke, baik, kesimpulannya, gerakan pemurnian dan pembaruan dalam Islam penting untuk mengembalikan umat Islam kepada ajaran yang murni sesuai Al-Quran dan Sunnah, menghilangkan praktik bid'ah, farad, dan takhayul, serta menyesuaikan Islam dengan perkembangan zaman melalui semangat ijtihad. Gerakan ini juga bertujuan mengatasi kemunduran umat Islam, membangkitkan kembali ilmu pengetahuan, persatuan, dan kemandirian, serta membangun kembali peradaban Islam agar umat menjadi generasi yang beriman, berilmu, berakhlak, dan mampu berperan aktif dalam kemajuan dunia. Oke, sekian dari presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermakna dan banyak hikmahnya. Bila ada kesalahan dari saya, tolong dimaafkan, dan apabila ada kebenaran dari saya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.